Ya, saya sapa kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar? Sehat semua? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita masuk di dalam topik yang baru, yang dimana kita membahas tentang Injil, kabar baik, uang dan keluarga kita. Tema ini adalah tema yang sangat relevan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, di mana uang pun juga menjadi perhatian penting dari Tuhan Yesus untuk kita boleh pahami dan pandang baik benar di dalam menjalankan keluarga dan hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, satu ayat saja kita akan melihat ayat ini Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat 24. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama, ada di slide depan juga dan juga di Alkitab kita, boleh kita baca bersama-sama. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini adalah bukan berarti saya akan mengajarkan bagaimana melipat gandakan keuangan keluarga kita, tidak. Ya, saya tidak akan menyampaikan bahwa ini trik atau cara supaya berlipat ganda keuangan kita, tidak. Dan juga saya tidak sedang memiliki satu motivasi bahwa masalah uang keluarga kita akan ada satu tujuan untuk kita hamba Tuhan atau untuk hal yang lain, tidak. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab ini perhatian khusus dari Tuhan Yesus buat kita. Jadi memang uang adalah masalah sensitif, masalah yang memang tidak tidak gampang untuk kita boleh pelajari bersama. Maksudnya kita perlu keterbukaan hati kita bahwa memang masalah uang di dalam hidup ini adalah hal yang perlu kita ketahui bagaimana esensinya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita lihat di dalam teks ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 24 ini tadi memberikan satu pengertian bagi kita bahwa bukan hal-hal rohani saja yang menjadi perhatian khusus dari Tuhan Yesus buat kita orang percaya. Seperti di ayat-ayat sebelumnya, hal berdoa, hal berpuasa, hal memberi sedekah dan segala macam. Ini hal-hal rohani. Tetapi di dalam bagian lain juga hal-hal jasmania seperti mengumpulkan harta, kepemilikan harta, keuangan, dan juga hal lain merupakan sebuah hal yang sama di hadapan Allah untuk memberikan satu pengertian bagi kita bahwa masalah hal rohani, masalah jasmania pun juga menjadi perhatian khusus bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melihat di dalam bagian ini bahwa Yesus tidak melarang untuk kita punya uang banyak, untuk kita kaya, tetapi di dalam bagian ini Yesus sedang mengarahkan kita supaya ada pandangan, ada arah yang jelas. Sehingga hidup kita tidak tergeser dalam satu tujuan yang berbeda yang Ia mau. Di mana kita tidak boleh tergeser pandangan, tujuan, dan semangat hidup ini kepada Mammon, kepada uang itu sendiri. Tetapi sesungguhnya Yesus mengarahkan kita umat percaya supaya kita tahu arah tujuan kita yang sebenarnya hanya kepada Dia saja. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sangat-sangat menghargai apa yang kita punya. Sangat-sangat menghargai apa yang kita miliki karena Ia yang memberi itu bagi kita.
Namun ia juga mau supaya kita dapat memiliki sekali lagi cara pandang yang benar tentang uang itu sendiri. Untuk itu pada pagi hari ini mari kita belajar bersama. Termasuk kita hamba Tuhan dan saya yang mempersiapkan khotbah ini. Supaya belajar melihat uang itu seperti apa di dalam kehidupan kita ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat secara cepat di dalam bagian ini bahwa ada beberapa poin penting di dalam ayat ini Bapak Ibu. Ada 3 yang saya dapatkan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah diberikan satu kesadaran bagi kita bahwa totalitas pengabdian kita. Kalau kita lihat di ayat ini ada kata mengabdi. Mengabdi 2 kali ditulis kepada Allah, bukan kepada Mamon. Poin yang kedua yang saya dapatkan dalam bagian ini adalah ada satu penyataan bagi kita bahwa natur dosa dan hati manusia. Dan yang poin yang ketiga nanti kita akan pelajari adalah bagaimana kita sebagai umat percaya mengelola harta keuangan kita dengan baik di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti saya bertujuan supaya keuangan kita ya diberikan ke hamba Tuhan atau ke gereja. Tidak Bapak Ibu ya, ini harus luruskan pandangan. Saya juga bergumul, kok saya singgung-singgung keuangan jemaat. Tetapi ini juga firman Tuhan dan penting dalam keluarga kita. Satu hal yang kita syukuri dalam GKKA Indonesia bahwa hamba Tuhan bukan bendahara, bukan pengelola keuangan. Yang kita syukuri hal itu Bapak Ibu, karena ya saya tidak sedang menghakimi atau membicarakan yang lain, tetapi ini penting bahwa bukan hamba Tuhan, pendeta, penginjil atau istrinya yang memegang uang, tidak, tapi majelis ini lebih aman dan lebih baik ya di dalam bagian ini. Untuk itu jangan ragu dan takut, nggak ada niat dan tujuan yang lain dalam bagian ini tetapi hanya supaya kita belajar Bapak Ibu. Ya, kita pun hamba Tuhan juga bukan sedang ayo kasih uang ke hamba Tuhan, tidak, tetapi hamba Tuhan hidup di dalam apa yang ada dari berkat Tuhan melalui gerejanya. Jadi aman ya, jadi tidak ada satu hal yang menjadi niat yang lain di dalam bagian ini. Nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kita melihat di poin yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan bahwa totalitas pengabdian. Dikatakan di situ tadi bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Bagian ini memberikan satu pengertian bagi kita bahwa Yesus sebagai Allah pemilik hidup kita, Allah pemilik hidup anak-anaknya, dan juga Allah pemilik segala yang ada termasuk uang kita. Diarahkan pandangan kita, pengertian kita bahwa sesungguhnya hidup kita adalah diserahkan sepenuhnya kepada Dia. Bukan hanya secara rohani tadi dengan penyembahan, ibadah-ibadah kita, doa-doa kita, puasa-puasa kita. Tetapi semua penyerahan ini juga termasuk di dalamnya penggunaan waktu hidup kita ini, penggunaan tenaga pikiran kita, dan penggunaan juga masalah uang kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ternyata bagian ini bahwa uang pun, harta kita pun adalah perlu kita serahkan kepada Tuhan. Maksudnya bukan semuanya dikasih kepada Tuhan, dikasih ke gereja segala macam. Bukan itu tujuannya Bapak Ibu. Tetapi uang itu pun, kepemilikan kita itu adalah milik Tuhan dan harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidup sepenuhnya kepada Allah, bukan yang lain, bukan mamon. Ini yang Tuhan mau berikan satu pengertian bagi kita. Bahwa hidup kita yang ada ini, ke tubuh kita yang ada ini, kita harus serahkan sepenuhnya, mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Ini sebuah perhatian khusus dari kita, dari Tuhan Yesus, memberikan satu pengertian bagi kita bahwa Dia mau supaya hidup ini, perasaan kita, tujuan kita ini tidak terbagi dengan pihak yang lain, tetapi hidup kita hanya satu arah, totalitas mengabdi kepada Dia. Saya kira tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan ini perasaan Tuhan bagi kita. Dia tidak mau hidup kita ini yang Dia ciptakan amat baik terbagi-bagi atau terkikis atau berkurang karena ada pihak lain. Yang dibahas dalam bagian ini adalah mamon, uang itu.
Dia tidak mau itu. Tetapi sesungguhnya katanya bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Berikan satu pilihan bagi kita. Hidup kita mengabdi kepada siapa. Dan pasti dari prinsip ini sesungguhnya hidup kita mengabdi kepada Allah pencipta hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, dua kata mengabdi ini memberikan satu hal yang penting dan jelas bagi kita. Yesus pun mau hidup kita mengabdi kepadanya. Seorang tokoh yang luar biasa yang kita kenal, Bapak Reformator Martin Luther, dia juga di dalam tulisannya, dia berkata bahwa apa yang engkau gantungkan hatimu padanya, itulah sesungguhnya Allahmu. Uang bukan hanya Allah tetapi dapat menjadi Allah palsu yang merampas tempat Tuhan. Nah ini kenapa Tuhan Yesus sangat tegas bagian ini. Karena ini memang kuasa uang ini sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat gampang dia merampas hati kita. Perasaan kita bergantung kepadanya. Martin Luther berkata bahwa hati-hati setiap kita. Karena tanpa kita sadari, sesungguhnya hati kita akan terus terarah kepada mamon itu. Dan ini yang menjadi hal pengertian penting bagi kita. Jangan sampai uang itu tergantikan sebagai Allah bagi hidup kita. Padahal itu tidak benar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, menarik pernyataan dari Martin Luther ini. Hati-hati bahwa apa yang kita gantungkan hati kita padanya itulah sesungguhnya Allah kita. Uang bukan hanya alat, tetapi dapat menjadi Allah palsu yang merampas. Ada kata merampas tempat Tuhan. Merampas tempat yang sungguhnya itu tempat Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang ada adalah uang itu sendiri yang ada di dalam hidup kita. Kita lihat kenyataan kehidupan saat ini. Bukan hanya di luar anak-anak Tuhan tetapi termasuk kita. Masalah uang Bapak Ibu salah satu menjadi hal yang sangat-sangat penting ya di dalam hidup ini. Keluarga bisa rusak, bisa hancur karena masalah uang, masalah harta. Itu kenyataan yang ada. Kita melihat berita-berita itu dan di dalam kenyataan setiap hari-hari kita pun kita mungkin bisa temui hal ini. Masalah uang, masalah harta. Masalah harta bisa diperebutkan antara saudara dengan saudara. Bisa bunuh-bunuhan, bisa sampai ada korban dan segala macam. Bisa sampai ke hukum dan segala macam. Ini kenyataan bahwa ternyata uang itu dampaknya kalau tidak dipahami dengan baik membawa kita di dalam kehancuran dan kebinasaan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kita harus melihat uang itu bukan sebuah hal menjadi sasaran harapan ketergantungan hidup kita. Tetapi hanya sebagai alat yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Bagi kita manusia untuk boleh menjalankan kehidupan yang ada. Hanya alat, bukan sebuah tujuan final menjadi harapan hidup kita. Untuk itu kita harus melihat hidup kita. Masalah uang, harta kita harus perlu memikirkan apakah sudah menjadi satu alasan penting bagi kita, menjadi ketergantungan hidup kita. Ya memang Bapak Ibu, ada istilahnya itu, ada uang abang sayang, nggak ada uang mati saja gitu loh. Wah itu ya, ada istilah-istilah itu apa lagi. Ya memang uang itu penting betul Bapak Ibu. Saya tidak berkata, wes gak usah uang, gak usah kerja. Dalam bagian ini bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan jelas. Bahwa kita harus bekerja, cari uang sebanyak-banyak sedangkan tidak menjadi masalah. Tetapi poin pentingnya itu, jangan uang yang kita cari itu menjadi fokus kita sehingga kita lupa Tuhan. Dan kita bergantung di sana. Itu yang Tuhan mau luruskan dalam hidup kita. Silakan Bapak Ibu, kalau nggak kerja nggak makan, dalam firman Tuhan jelas. Kalau nggak ada uang juga bagaimana kita menjalankan hidup kita? Pasti pakai uang semua Bapak Ibu. Jelas ini. Jadi pemahaman ini, Pak Daya ku ajarkan berarti nggak usah cari uang dong. Bukan itu maksud saya. Harus bekerja cari uang Bapak Ibu.
Tadi saya dari awal sudah sampaikan bahwa Tuhan tidak mempersalahkan banyak uang kita atau kita kaya, tidak. Dia senang karena kita bekerja keras di dalam anugerah, mengandalkan Dia di dalam bekerja kita. Tuhan senang Bapak Ibu, ayo bekerja dengan semangat. Tetapi hati-hati yang ini Tuhan luruskan. Jangan sekali lagi mamon itu menjadi Tuhan Allah di dalam hidup kita. Untuk itu di poin yang pertama ini kita belajar bahwa totalitas hidup kita mengabdi kepada Allah saja. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, bahwa natur dosa dan hati manusia ini jelas. Secara alami cenderung berbalik dari Allah Bapak Ibu. Hati kita ini yang penuh dengan dosa cenderung cepat sekali, sangat cepat, instannya cepat sekali berbalik dari Allah. Mengarahkan hati kita kepada mamun itu. Jadi bisa saja, betul Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada uang itu ya berat juga hidup kita ya. Bisa ya pusing kita, betul Bapak. Apalagi Bapak Ibu jemaat yang berusaha besar-besar, berusaha di dalam segala apa yang ada. Ini penting Bapak Ibu. Penting sekali memang. Tetapi saya renungkan Tuhan ini juga penting supaya kami tidak merasa bahwa tanpa uang itu seakan-akan tidak ada harapan di dalam hidup. Ini yang Tuhan mau, jangan sampai jatuh di sana. Jangan sampai ada di titik itu. Karena tanpa uang itu pun juga masih bisa minum air putih, bisa makan apa yang ada Bapak Ibu. Tetapi di dalam hal ini jangan kita lepaskan tergeser dari satu tujuan yang final itu, yaitu kepada Allah. Nah untuk itu kenapa saya sampaikan di poin kedua ini, karena kita harus tahu hati kita ini secara alami cenderung cepat sekali berbalik dari Allah. Lebih condong cenderung mengarahkan hati ini kepada mamun itu. Kita lihat di dalam kalimat yang saya berikan warna biru Bapak Ibu. Di dalam bagian itu dikatakan bahwa ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya, tidak bisa dibagi hati, perasaan, pikiran ini Bapak Ibu, tidak bisa. Dan itu pun tidak seutuhnya bagi Tuhan itu. Ya, mungkin kita berkata ya kita berhikmatlah ya membagi hal ini. Ya, setengah-setengah ke Mammon, setengah kepada Allah lah supaya seimbang pikiran begitu. Tidak Bapak Ibu, ternyata ya Allah mau hati ini hanya fokus dan satu arah kepada Dia saja. Dan ini memang tidak gampang dan perlu kita menyadari dan belajar dalam bagian ini. Hamba Tuhan juga ya. Saya coba cari-cari info dan berita. Ya, hamba Tuhan juga ya katanya manusia Bapak Ibu ya. Butuh uang alasannya, tapi melakukan hal-hal yang ya tidak sesungguhnya itu terjadi. Apalagi saya lihat-lihat tadi pastor lifestyle-nya itu, saya lihat luar biasa apa yang dia punya. Saya coba lihat jam saya ini apakah enggak terlalu ini, padahal ini jemaat yang kasih dulu Bapak Ibu. Waktu saya ulang tahun, baru 2 tahun ke sini ada jemaat yang kasih jam ini. Wah saya takut juga, jangan, karena Bapak Ibu, saya teringat kata dosen kami di kampus itu, bahwa hidup di dalam pelayanan nantinya jangan terlalu heboh dan terlalu ya hidup terlalu apa. Karena itu konsep yang salah bahwa kalau hamba Tuhan itu punya segala yang bermerek-merek itu sukses, itu salah kata dosen kami. Gak apa-apa. Hidup apa adanya sesuai apa yang engkau miliki. Jangan terlalu paksakan. Jadi kami di kampus itu mengarahkan supaya hidup yang apa adanya aja, sesuai apa yang kita miliki. Jadi jangan terlalu jauh memikirkan dan apalagi salah arah masalah uang Bapak Ibu. Ini sensitif sekali hal itu, dan ya sampai sekarang ini kalau Tuhan terus mampukan jangan sampai salah arah dan salah konsep ya di dalam kehidupan ini. Yang penting cukupkan diri, yang penting tidak
mati karena kelaparan. Dan Kakak Pondok Chandra nggak pernah ada yang mati hamba Tuhan gara-gara lapar. Tidak, malah sukses, gemuk, dan sehat-sehat Bapak Ibu. Luar biasa karena semua jemaat terlibat kasih makan dan segala macam. Waduh, Kakak Pondok Chandra memang ya hamba Tuhannya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Ya ini perlu di ini juga ya. Oh, saya nggak sebut yang lain ya. Jadi saya yakin tetap sukses karena memang belum waktunya, masih proses Bapak Ibu. Jadi nanti menuju ke sana ya. Jadi hamba Tuhan sini luar biasa berkat Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, luar biasa bagian kedua ini, bahwa natur dosa dan hati manusia cenderung berbalik kepada Allah. Juga seorang tokoh yang luar biasa, John Calvin, dia juga dalam tulisannya saya kutip, hati manusia adalah pabrik berhala ya. Manusia selalu tergoda membagi kesetiaannya, tetapi Allah menuntut pengabdian yang murni dan utuh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, John Calvin berkata bahwa hati kita ini adalah pabrik berhala. Manusia selalu tergoda membagi kesetiaannya, dan juga Allah di situ menuntut pengabdian kita yang murni dan utuh. Ya, ini ya berbalik arah ini. Ya, manusia tergoda dan bisa membagi kesetiaannya, tetapi Allah mau menuntut kita. Pengabdian kita itu murni dan utuh, tidak terkikis sedikit pun. Utuh dan murni Bapak Ibu. Ya, ini berat dan perlu kekuatan anugerah Tuhan untuk hal ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dan melihat hati kita. Sekali lagi, bahwa mari kita mencari uang, juga memiliki uang dengan benar yang bisa memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai uang itu menjadi Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai uang itu memberhalakan hidup kita. Untuk itu Allah yang lebih penting, yang lebih mulia di dalam hidup ini. Poin ketiga Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan adalah pengelolaan harta. Ya, pengelolaan harta, ada kata mamon di situ, ada kepemilikan di situ, ada uang di sana. Harta bukan tempat ketergantungan kita, tetapi dikelola sebagai alat untuk kemuliaan Allah. Memang adalah alat, hanya alat yang bisa kita pakai, tetapi alat itu pun untuk kemuliaan Allah. Jadi untuk itu Bapak Ibu ya, saya perlu sampaikan. Tadi saya sih mungkin filter apakah saya sampaikan hal ini. Ya, untuk masalah kehidupan kita, masalah persembahan kita Bapak Ibu. Persembahan kita bukan untuk hanya semua kami, untuk hamba Tuhan, tidak. Persembahan kita untuk gereja Tuhan di tempat ini, operasional dan kebutuhan yang ada. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena saya melihat puji Tuhan dengan perjalanan keuangan kita juga ya, sekalipun tetap berpas-pasan itu, tapi pemeliharaan Tuhan ada. Kenapa saya sampaikan ini? Karena perlu bahwa persembahan kita Bapak Ibu, sekali lagi bukan untuk kami semua hamba Tuhan, kebutuhan kami ya. Jadi jangan takut kalau kasih persembahan, untuk hamba Tuhan semua, untuk foya-foyanya segala macam. Tidak Bapak Ibu, tidak. Apa yang diberikan di gereja itu yang kami terima Bapak Ibu. Jadi jangan takut, ini majelis yang kelola persembahan keuangan kita. Dan kesempatan ini juga saya tidak sedang berkata bahwa semua hartamu kasih dan uangmu, tidak Bapak Ibu. Tetapi perlu kesempatan ini, masalah uang juga saya harus sampaikan. Karena mungkin di antara kita Bapak Ibu ada yang berkata, uang persembahanku semua untuk hamba Tuhan, makanya pada tambah gemuk dan segala macam. Waduh Tuhan Yesus, jangan Bapak Ibu, bukan. Ya, ini kemurahan Tuhan karena doa Bapak Ibu jemaat, makanya kita sehat-sehat. Nah, mungkin ya perlu agak tambah besar dan perlu diturunkan. Untung bapak-bapak ya ada jalan pagi, ada badminton juga ya. Ya betul, jadi bukan tambah tinggi tapi malah tambah melebar, tambah maju. Ini masalah. Jadi untuk itu Bapak Ibu, pengelolaan keuangan kita penting sekali. Jadi uang itu kita kelola dengan cara kita, sesuai keluarga kita masing-masing, tetapi uang kita juga bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam hal ini kita sedikit melihatlah apa itu uang dan dampaknya Bapak Ibu. Ya, mungkin ini secara umum kita tahulah uang itu adalah
untuk digunakan memenuhi kebutuhan dasar kita, kesehatan, pendidikan anak-anak kita, juga hiburan kita dalam keluarga kita. Yang kedua juga bisa kita pakai untuk ya bikin hidup ini yang lebih tenang. Ya kata saya coba teliti saya apakah uang bisa kasih tenang? Wis saya kasih aja, bisa saja. Betul lah Bapak Ibu ya. Saya tidak munafik dan saya tidak juga memungkiri hal ini. Betul ya? Apalagi kalau nggak ada uang bisa juga pusing kita ya. Ya sedikit ada ketenangan lah, ada sukacita ya. Dan yang ketiga itu bisa kita mungkin kalau ada bisa kita bantu orang lain. Tetapi dampaknya, negatifnya di situ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini juga penting sekali kita perlu tahu muncul kejahatan dan korupsi dan segala macam. Di dalam 1 Timotius 6 ya, di situ dikatakan bahwa akar kejahatan itu adalah uang, cinta uang. Nah, ini memang kenyataan yang ada di sekeliling kita, di dalam kehidupan kita. Dan juga muncul konflik, terjadi tekanan hidup dan stres Bapak Ibu. Persahabatan temanan yang baik gara-gara pinjam 100 ya rusak pertemanan kita. Itu juga bisa terjadi masalah konflik Bapak Ibu. Dulu saya tidak tahu pinjam 100, saya kira cuma guyon, ternyata ini ya. Waduh, malah merusak pertemanannya. Ya Bapak Ibu, ini ya pinjam 100. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini muncul konflik ya, terjadi tekanan, hidup bisa kita stres dan memang itu yang ada Bapak Ibu. Memang kita butuh uang, ini alat untuk menjalankan kehidupan kita. Perlu, memang saya tidak memungkiri hal ini. Tetapi inilah poin yang perlu kita juga tahu. Bahwa juga masalah uang merubah sifat seseorang Bapak Ibu. Ya, bisa sombong, menjadi tamak dan segala macam. Ya itu tadi, bisa ya hidup berubah apa yang semua sok kaya dan segala macam. Ada macam-macam lah di dalam hidup ini, masalah uang. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu, kita harus melihat uang itu dengan relatif saja, bukan sebuah kemutlakan, sebuah relatif yang dimana sesungguhnya ya ada uang kita bersyukur, kita jalankan hidup. Enggak ada uang kita bekerja dengan baik, kita berjuang dengan baik. Ya, jangan sampai putus harapan di dalam hidup ini. Karena kalau kita lihat mendapatkan uang itu pasti dibutuhkan perjuangan kan, kekuatan kita untuk bekerja. Nah, siapa yang memberikan kekuatan itu? Ya Tuhan. Tetap kembali kepada Tuhan itu kok. Untuk mengambil sampai di barang ini, untuk mengambilnya saja butuh kekuatan Bapak Ibu. Kalau nggak ada kekuatan, nggak akan bisa saya ambil barang ini. Nah, siapa yang kasih kekuatan itu? Hikmat, dorongan untuk bekerja itu. Ya Tuhan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya ketergantungan hidup kita itu dari sumber pemberi berkat itu, bukan objek barang berkat itu sendiri. Ada juga tokoh yang luar biasa, William Barclay. Dia juga menyatakan dalam tulisannya mengutip pepatah Romawi, uang itu seperti air laut. Semakin seseorang meminumnya, makin ia jadi haus. Ini penting. Nah, ini memang uang seperti itu Bapak Ibu. Untuk tetap menjaga hati masalah ini. Saya termasuk hamba Tuhan, jaga hati masalah uang ini. Ya, jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Ya, hanya masalah uang. Untuk itu kita melihat poin yang terakhir menjadi kesimpulan bagi kita. Bahwa tujuan dan pusat hidup kita bukan pada harta, tetapi kepada Tuhan sang pemberi harta itu. Ini penting sekali bagi kita. Tujuan pusat hidup kita bukan pada harta, pada barang, pada objek itu. Tetapi kepada subjek, kepada Tuhan sang pemberi harta itu. Saya kutip pernyataan Paulus di dalam jemaat Filipi, dia sharingkan kesaksian hidupnya. Dia berkata bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekuranganku. Bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini penting sekali kalimat terakhir. Dia berkata, sudah saya alami itu. Tekanan-tekanan dalam hidup.
sebelum dia dipanggil Tuhan menjadi alat rasul, sampai pun menjadi rasul, perjalanan kehidupannya, kekurangannya, kelimpahan, dan juga segala kekenyangan, juga kelaparan, tekanan, penderitaan dia sudah alami. Tetapi dia memberikan satu kesimpulan di ayat 13 itu. Dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin kita bergumul dalam keuangan kita. Tetapi ini bukan hanya sebuah slogan, sebuah kalimat biasa. Tetapi mari kita pegang hal ini dan melihat bahwa semuanya kita bisa jalankan hidup kita. Perkara itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Tanpa Dia kita tidak akan bisa mencapai, mendapatkan berkat itu. Jangan sampai salah pandangan arah kita. Sesungguhnya kita melihat kepada sumber itu, yaitu kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Dan saya tidak tahu keadaan kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu. Dan kalau kita bergumul pun, ayo datang bersama kepada Tuhan. Bahwa saya mampu bisa menjalankan kehidupan bersama Tuhan di dalam hidup ini. Ayat terakhir, yaitu di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, begini firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah jaminan dari Tuhan kita. Bahwa Dia yang akan memelihara, menyertai hidup kita. Pada prinsipnya kita terus berjuang di dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan takut untuk banyak uang, jangan takut kaya dan berjuang. Harus terus maju di dalam hidup ini. Tetapi ingat, prinsipnya uang itu bukan segala-galanya. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dalam kehidupan ini. Kami berumah tangga, Tuhan mungkin bergumul di dalam segala hal yang ada. Salah satunya mungkin dalam keuangan kami. Tetapi kabar gembira Injil mengingatkan kami bahwa uang itu hanya alat untuk digunakan kemuliaan Tuhan. Yang sesungguhnya adalah pribadi-Mu ya Tuhan. Yang menjadi satu tujuan yang final. Yang tidak ada pilihan yang lain. Karena Engkau adalah sumber yang memelihara kami. Yang terus ada buat kami. Kiranya tidak tergantikan hal yang lain ya Tuhan dalam hati kami. Hanya Tuhan sendiri. Kami yakin kalau kami setia dalam perkara-perkara kecil, yaitu tetap setia kepada Tuhan, maka kami yakin kebutuhan kami pun juga tidak pernah tutup mata bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, kuatkan kami dalam bekerja. Terus berikan semangat dan hikmat untuk terus bekerja. Bekerja di dalam hidup ini karena Engkau perintahkan kami untuk bekerja. Supaya kami boleh juga menjalankan kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan, tolong kami, tambahkan berkat-berkat-Mu, berkati hidup kami dan juga di dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita boleh menerima dengan hati yang benar kepada Tuhan. Mungkin minta tolong guru-guru sekolah minggu yang ingin bergabung bisa dipanggil supaya kita boleh bersama-sama ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kepada tim musik mungkin bisa maju ke depan, kita akan nanti nyanyikan satu pujian karena salib-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah dasar firman Tuhan di dalam perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus diperuntukkan bagi yang sudah percaya kepada Kristus dan juga sudah dibaptis atau telah menerima peneguhan sidi. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti
atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu baru makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita, kesalahan kita, baik dalam tindakan kita, mungkin di dalam perkataan, bahkan di dalam berpikir kita. Kita minta supaya kita layak menerima sakramen perjamuan kudus ini, menjadi momen penting bagi kita bahwa Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah memberikan kasih yang besar bagi kita, yaitu keselamatan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan seruan dari hati kami yang paling dalam. Mengaku setiap dosa, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami yakin Engkau memulihkan kami Tuhan, dan Engkau melayakkan kami untuk boleh bersekutu di dalam perjamuan kudus ini, menikmati dan mengenang akan kasih pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Ibu petugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 50 dan 51 begini firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu, maka manusia, anak manusia akan tidak memberikan keselamatan itu bagi kita. Barang siapa makan dan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Roti adalah tanda atau lambang dari tubuh Kristus yang dikorbankan untuk kita supaya kita boleh diselamatkan. Anggur adalah tanda atau lambang dari darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Perjamuan kudus juga adalah sebuah persekutuan atau peringatan bagi kita untuk mengenang kasih Kristus yang telah nyata bagi kita di dalam pengorbanannya. Dan terakhir, perjamuan kudus adalah sebuah persekutuan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada malam Prapaskah itu, Yesus melayani murid-muridnya, dan ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Lalu Yesus mengambil cawan dan dia berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Amin. Sambil membagikan untuk hosti dan anggur, mari kita nyanyikan pujian Karena Salib. Sambil kita terima hosti dan anggur, dan kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penghayatan kepada Tuhan. Karena salibmu, hanya kau Tuhan di hidupku. Hanyakah Tuhan di hidupku, kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segala, engkaulah sumber pengharapan, engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Katakan sama-sama, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukanmu. Karena salibmu, mari Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan yang indah ini kita sungguh-sungguh menghayati dan mengenang pengorbanan kasih Tuhan bagi hidup kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ini adalah lambang tanda tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik dan hancur-hancur demi kita, karena kita sudah ditebus di dalam anugerahnya. Mari kita makan bersama dan terima dengan penuh syukur dan penuh iman dan penghayatan. Mari kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, dan mari kita makan bersama-sama. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ini tanda dan lambang darah Kristus yang suci adanya, yang tercurah untuk menyucikan kita
dari dosa-dosa kita. Mari kita bersyukur dan menghayati dengan sungguh bahwa oleh karena anugerahnya, darahnya yang tercurah itu, kita boleh ada dan hidup hari ini. Mari kita terima dengan penuh syukur dan dengan penuh iman kepada Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih. Saya persilakan untuk Evangelis Vian berdoa untuk ucapan syukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kami bersyukur karena pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus tercurah dalam hidup kami. Kami orang berdosa, tetapi Engkau boleh menebus kami, mengampuni kami, bahkan Engkau menerima kembali kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan-Mu, karena penebusan-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami dan sempurna. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang telah mati bagi kami, menebus kami itu, kami boleh responi dengan ucapan syukur untuk kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa meresponi anugerah Tuhan dengan hidup yang tidak murahan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menyadari kemurahan Tuhan dengan hidup sesuai dengan kebenaran. Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa setia mengikut Tuhan setiap waktu, bukan hanya sewaktu-waktu. Tuhan, tolong kami dan berkati kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.